illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kita biasanya asumsinya dengan uang. Bapak mau dikasih uang 2 miliar, tapi matanya cabut 1, mau nggak? Jadi kita punya nikmat melihat saja, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada bisa membandingkan nikmat melihat saja satu saja. Kalau tadi bapak dikasih uang 2 miliar saja tidak mau, bagaimana harganya semuanya satu. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Banyak orang yang punya mata, 2 mata, tapi tidak bisa melihat. Tapi alhamdulillah kita masih punya 2 mata, masih dapat melihat Al-Quran Latif, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat satu saja, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hidupmu dapat merasakan, mencium baunya apa saja. Itu adalah kenikmatan yang tiada tara. Demikian jamu, telinga, kaki, tangan, dan yang paling nikmat adalah qalbu kita masih tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, uzkuru, ingatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan senantiasa terus menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa menghirup udara segar. Rezeki yang datang sama Allah Subhanahu wa taala kita nikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi banyak orang yang sudah diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa bersyukur, menyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musibah bagi kita. Kalau kita sudah diberikan begitu banyak nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mensyukuri, itulah musibah yang pertama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Demikian juga sekarang kita masih dipanjangkan usia dunia kita sampai dengan ayat ada 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan ada yang 80 tahun. Itu diberikan Allah Subhanahu panjang umur. Dan kalau tidak bisa, tidak bersyukur terhadap umurnya, ini adalah juga musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Maidah ayat ke-11 halaman 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Satu ayat ini dan nanti yang 12 kita berbeda bahasannya. Maka kita satu ayat saja. Mudah-mudahan satu ayat juga dapat motivasi buat kita untuk terus semangat sama Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan tentang nikmat yang harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang mempunyai raga, yang mempunyai rasa, yang mempunyai jasad. Satu punya jasad, dua punya raga, dan punya rasa. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Sapaan yang begitu mesra kepada kita dari penguasa langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana Allah berfirman-Nya kepada kita? Uzkuru, ingatlah kalian semua. Ingat kepada apa? Apa kata ingat kepada istri? Ingat kepada harta? Ingat jabatan? Bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah, terhadap nikmat-nikmat Allah alaikum yang telah diberikan kepada kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita hitung satu persatu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa menghitung. Kita nikmat kita biasanya asumsinya dengan uang. Bapak mau dikasih uang 2 miliar, tapi matanya cabut satu, mau nggak? Jadi kita punya nikmat melihat saja, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada bisa membandingkan nikmat melihat saja satu saja. Kalau tadi bapak-bapak dikasih uang 2 miliar saja tidak mau, bagaimana harganya? Semuanya satu. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Banyak orang yang punya mata, 2 mata, tapi tidak bisa melihat. Tapi alhamdulillah kita masih punya 2 mata, masih dapat melihat Al-Quran Al-Karim, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat satu saja, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hidung dapat merasakan, mencium baunya apa saja. Itu adalah kenikmatan yang tiada tara. Demikian dia telinga, kaki, tangan, dan yang paling nikmat adalah qalbu kita masih tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, uzkuru, ingatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan senantiasa terus menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa menghirup udara segar. Rezeki yang datang sama Allah Subhanahu wa taala kita nikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi banyak orang yang sudah diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa bersyukur, menyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musibah bagi kita. Kalau kita sudah diberikan begitu banyak nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mensyukuri, itulah musibah yang pertama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Demikian juga sekarang kita masih dipanjangkan usia dunia kita sampai dengan ayat ada 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan ada yang 80 tahun. Itu diberikan Allah Subhanahu panjang umur. Dan kalau tidak bersyukur terhadap umurnya, ini adalah juga musibah terhadap kita. Oke, itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya ini mengingatkan pada kita semua, khususnya orang lain beriman, uzkuru, bersyukurlah kalian semua atas segala nikmat-nikmat yang kami telah berikan kepada engkau semua. Alhamdulillah. Oleh itu, kalau tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, musibah akan datang nanti di akhir kita, nanti di yaumil qiyamah nanti.
Di yaumil kiamah nanti hanya digolongkan menjadi dua. Satu orang yang bersyukur, yang kedua adalah orang yang kufur. Orang yang bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan nikmat yang tidak tara oleh Subhanahu, azrun azima, pahala yang besar, yaitu mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya orang-orang yang kufur akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan pada saat dimasukkan ke neraka atau dimasukkan ke surga, tidak ada lagi yang meninggal dunia, tidak ada yang bisa mati lagi, dan kita akan kekal di dalamnya. Kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pesan ketika Nabi Adam ayah kita diturunkan di muka bumi. Allah berpesan kepada ayah kita yaitu Nabi Adam, ya ketika Nabi Adam diturunkan, fa imma yatiyannakum minni, apabila kamu pada saat di muka bumi ada datang hidayah yaitu Islam, fa imma yatiyannakum minni faman tabi'a hudaya, barang siapa mengikuti hidayah itu, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, kamu nanti pada saat nanti pulang kampung akhirat tidak ada rasa khawatir dan rasa takut lagi terhadap siksa-siksa yang akan ditipukan kepada kalian, karena kalian sudah mengikuti hidayah dan bersyukur terus kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala pesan kepada Nabi Adam. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina, barang siapa orang-orang yang mengingkari dan kufur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan akan menjadi kekal di dalamnya. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina, mereka akan fiha khalidun, akan mereka ashabul nar, dan dia akan dimasukkan menjadi penghuni neraka dan akan kekal di dalam neraka tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa terus iman kita akan terjaga. Di saat sekarang ini, pagi sekarang beriman, bisa jadi sore juga sudah menjadi tidak beriman lagi kepada Allah. Sore beriman, ada juga pagi lagi sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti pada saat kita terus digoda oleh musuh kita, innahu aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh kita, bahwa kita akan mengganggu terus kepada kita supaya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala terus memberikan informasi kepada kita supaya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum, bersyukurlah terhadap nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan kepada kalian. Apabila kalian telah bersyukur, aku akan tambah lagi nikmat-nikmat kalian, nikmatku kepada kalian. Dan sebaliknya, kalau in kafartum, apa kalian tidak bersyukur terhadap nikmatku, inna azabun azim, akan ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, kesempatan ini teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang tadi sudah sebutkan bahwa kita bersyukur menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kalau kita menjalankan perintah Allah itu sangat berat, Masya Allah. Demikian juga menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala amat sangat berat. Karena godaan dan rayuan setan dan hawa nafsu terus menggoda kita supaya tidak kita terus mensyukuri dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Halangan satu persatu, dan Bapak Ibu, Bapak-bapak yang kami hormati, kita tuh digodanya oleh setan itu ibadah pada kita, menggoda kita itu, menggelincir kita itu ibadah. Ibadahnya kenapa? Ibadah setan itu ibadah menggoda, karena kalau ibadahnya setan nanti akan dimasukkan neraka gitu. Tapi kalau kita beribadah, kita akan dimasukkan dalam surga Allah.
Menggodanya setan itu, wah, amat sabar setan itu, masya Allah. Bapak sekarang tidak digoda oleh setan, bisa duduk di sini. Nah, setan di luar tuh, di luar. Ini tenang sekarang nih, karena tidak tergoda oleh setan. Ada limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa duduk sekarang ini sampai waktu Isra. Itu adalah limpahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tenang aja sih setan nanti pada saat keluar baru sudah digoda lagi. Bukan waktunya 1 hari, bukan jam, bukan tiap detik kita digoda oleh setan. Jadi pada saat kita keluar sekali, alhamdulillah kita masih lipat. Nanti kalau sudah mulai goyah lagi, digoda lagi oleh setan. Diamang-amang terus digoda terus. Jadi dia bersabar banget tunggu kita, Masya Allah, sabarnya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada godaan, cobaan, rintangan setan dan hawa nafsu, kalau terus bisa kita dapat melewati itu, insya Allah kita juga menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ayat ini untuk kita sebagai orang yang beriman, orang yang sedang taat pada Allah dan Rasul. Jadi ingatkan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur yang tertinggi adalah ditujukan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya pada saat itu, bahwa izhamma qaumun, ketika ada suatu kaum hendak ayyabsutu, akan menyerang kalian, membunuh kalian, ilaikum, kepada kalian, aidiyahum, dengan tangan mereka. Jadi ketika itu bersyukur pada saat itu, pada ada suatu kaum yang akan membunuh, mencelakakan kalian dengan tangan mereka, maksud tangan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, faqaffa aidiyahum, maka Allah menahan tangan mereka ankum, terhadap kalian. Jadi setelah ada suatu kisah yang saya baca dari kitab tafsir Al-Quran, bahwa pada saat itu Rasulullah SAW sedang berteduh, beristirahat. Para sahabat juga berteduh di suatu pohonnya pohon adoh namanya. Itu ada pohon di gurun Sahara ya. Semuanya berteduh di situ beristirahat. Dan Rasulullah SAW menggantungkan senjatanya di pohon itu. Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah seorang badui, datang ke hadapan Rasulullah SAW dan mengambil senjata Rasulullah SAW. Pedang dibuka, pedangnya oleh badui itu, dan menghuduskan ke Rasulullah SAW sini. Kata badui itu, sekarang siapa yang akan menyelamatkan ya Muhammad? Di sini, kata itu. Pedangnya sudah di sini, pedang Rasulullah SAW. Sampai 3 kali menyebut, siapa yang akan menyelamatkan engkau Muhammad? Rasulullah SAW berkata, Allah yang menyelamatkan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Rasulullah SAW. Tangannya menjadi lumpuh, tiba-tiba kuat akan menyerang. Tiba-tiba tangan batu itu lumpuh dan senjatanya terlepas dari tangannya, lumpuh tiba-tiba. Dan kemudian Rasulullah SAW mengambil senjatanya. Nah, sekarang siapa akan menyelamatkan kamu? Kemudian batu itu dihukum. Dan ini berkaitan dengan ayat ini. Jadi bahwa siapa saja yang ketika itu akan dicelakakan oleh tangan seorang musuh kalian. Nah, pada saat begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, dan kepada Allah lah kalian semua bertawakal wahai orang yang mukminin. Dan pada saat itu Rasulullah SAW ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua takdir maut
Rizki semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pedang sudah terhunus di lehernya, tapi kita, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menentukan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita mendapat pelajaran harus bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi pada kita. Hari ini duduk di sekarang ini hasil dari, bukan hasil gerak kita, tapi telah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, walaupun kita bisa duduk sampai dan langsung. Jangan sombong, ini bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang tidak mau duduk pada saat mengaji ini, di kuliah subuh ini, bukan karena juga dia tidak mau, tapi dia mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sombong. Saya udah ngaji, bukan usaha. Nah, semuanya maka oleh itu mahal harganya kita punya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini tidak punya pikiran, bapak-bapak mungkin pagi ini, subuh ini, pasti tidak ada lagi nih yang memberikan baru kuliah subuh. Tiba-tiba ada. Seperti kemarin, bapak-bapak udah siap ngaji hari Sabtu, tiba-tiba tidak ada yang ngaji. Itu, dan bagian juga hari ini bapak-bapak tidak niat ngaji, tiba yang penting mendatang hari ini ngaji lagi. Alhamdulillah. Itu adalah semuanya berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya pernah diutarakan bahwa kita banyak sekali rintangan, halangan ketika beribadah Allah Subhanahu wa taala. Ingin bangun malam saja amat sangat susah. Ketika udah bangun, entar dulu, sampai dengan sebentar lagi waktu subuh baru dia gitu ya, Masya Allah. Itu kalau godaan kita, godaan dari musuh-musuh kita. Makanya harus dipunya itu, bapak-bapak, sangat amat berat. Kalau tidak punya senjatanya pamungkas itu, senjata zikir jahat dan zikir khafi itu adalah senjata pamungkas kita. Kalau tidak punya, Masya Allah, tidak akan bisa apa-apa. Guru kami mengatakan ke haji saja, bapak-bapak haji ini, siapa kalian haji, kalau tidak punya zikir itu percuma. Karena dalam Al-Qur'annya orang-orang yang bertawaf di dalam Al-Qur'an itu seperti bersiul dan bertepuk tangan gitu. Dan itu walaupun di Mekah. Karena kenapa? Qalbunya, hatinya tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang berhaji saja, bapak-bapak ini sekarang ini pulangnya ya biasa lagi gitu. Tidak ada kekuatan untuk arah haji itu, Pak. Yang haji kita yang berhaji ke Mekah itu hanya masjid lagi, balik lagi masjid gitu, masjid ke masjid aja, masjid hotel, itu aja nggak ada lagi. Nah, kalau yang hajinya menapaki sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, terus jadi seperti itu. Dan akhirnya mana? Ke masjid lagi, balik sana juga orang yang haji itu masjid, balik lagi ke tempat ini masjid lagi, nggak ada lagi. Tapi makanya kalau sudah pulang haji tidak ke masjid, nauzubillah, subhanallah, karena di sana masjid bukan mana-mana. Alhamdulillah masjid kita ada di sini sekarang, Ka'bah kita sekarang di sini. Kita tahu kalau yang punya tasawuf itu, Ka'bahnya di sini nih, sudah di sini dilihat. Jadi ingat ke Ka'bah itu ingat sama Allah. Kita ke haji itu ingat sama Allah. Bukan Allahnya ada di Mekah, di Madinah, bukan. Tapi Allahnya sudah di hati, terus tawafnya terus diingat-ingat sama Allah, disebut nama Allah SWT. Jadi dimanapun berada, kapan berada, terus kita mungkin Allah SWT adalah suatu kewajiban buat kita. Jadi, alhamdulillah. Terus namanya sebut nama Allah SWT. Jadi sekarang sebut nama Allah SWT, terus ingat sama Allah SWT, kita hidup. Nanti di yaumil kiamah nanti juga disebut-sebut terus kalau sudah biasa sekarang di sini. Coba bayangkan bapak-bapak kalau tidak punya. Nanti di yaumil kiamah nanti, Masya Allah, udah mengkhawatirkan tidak punya apa. Tapi kalau sudah yang punya, sudah
masukkan zikir itu asma Allah ke dalam qalbunya, tidak akan hilang sampai kapanpun. Ketika meninggal dunia sama. Yang disebut itu saja. Demikian juga pada saat di kubur, di yaumul kiamat, juga di surga sama aja disebutnya. Cuma itu 4 ketukan. Ya Allah. Ini adalah biasanya kalau di tasawuf, orang-orang tasawuf itu biasanya ada perpandangan terhadap orang-orang yang masyarakat kita. Jangan masak tasawuf, nanti gila. Nah, gitu ada ya. Karena memang betul ada suatu thariqah namanya A. Kalau masuk ke situ itu khusus orang-orangnya, orang-orang tertentu tidak boleh masuk kecuali dia aja. Tapi kalau ada orang-orang lain masuk di lain itu dia makan, terus kemudian dia keluar, dia pasti gila. Dia masuk itu. Jadi kalau sudah seperti itu, itunya nggak kelihatan ibadahnya. Tiba-tiba ibadahnya dia ada di Mekah, gitu. Itu ada di Medina, tiba-tiba gitu. Memang begitu, ada begitu. Thariqah itu ada begitu. Tapi thariqah khusus, thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya, apa adanya. Semuanya berzikir dan semua ibadah kelihatan ibadahnya. Ibadahnya bapak-bapak, sholatnya 70 rakaat, sholat sunat setiap hari gitu. Semuanya 70 rakaat, bukan berarti sholat wajibnya. Sholat sunat saja 70 rakaat minimal gitu. Demikian terus dengan zikir itu aja kan ada lagi. Karena itu thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Di yang lain mah kelihatan begitu. Yang berkembang itu adalah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Di mana-mana berkembang. Apa thariqah itu? Thariqah itu dalam bahasa Arab thariq itu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti begini, kalau bapak-bapak, kalau kita itu terbang sama Allah Subhanahu wa taala menuju Allah Subhanahu. Rugi kalau ibadah kita tidak sampai, tidak usul sama Allah Subhanahu wa taala. Rugi, salatnya rugi, zakatnya rugi, puasanya rugi, ibadah hajinya rugi. Kalau tidak sampai kepada Allah Subhanahu, tidak dicatat sama Allah, rugi. Makanya supaya tidak rugi, kita minta sudah pada orang yang sudah bisa mengusulkan hati kita, ibadah kita sama Allah. Seperti Rasulullah SAW mengusulkan sahabatnya Sayyidina Bilal. Pernah bapak-bapak dengar ketika Isra dan Mi'raj, tiba-tiba ada terompah di waktu Isra Mi'raj di surga sana, di atas sana ada terompah berbunyi tok. Rasulullah bertanya pada Jibril itu suara apa sih gitu ya, tiba-tiba itu kata Jibril alaihissalam berkata itu adalah terompahnya, sendalnya Sayyidina Bilal alaihissalam. Sayyidina Bilal itu sudah diusulkan sama Rasulullah SAW sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Bilal udah meninggal apa belum? Masih ada meninggal. Bilal masih ada, tapi ruhnya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga Rasulullah SAW pada saat itu ada para sahabat diusulkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sahabat tidak ada pengganti Rasulullah SAW, para ulama-ulama yang telah diberi wewenang untuk mengusulkan hati roh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak banyak. Jadi ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat sama Allah ketika sholat saja, coba usul itu bacaannya tetap diucapkan, gerakan diucapkan, tapi hati ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di alam sana malaikat terus berzikir. Begitu saja. Menyebut nama Allah Subhanahu. Tinggal kita sekarang mampu enggak godaan rayuan musuh-musuh kita dan yang ada di kita ini terus menggoda kita, mampu nggak kita terus ingat sama Allah? Kebanyakan kata Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak. Nah, alhamdulillah kita dari sekian banyak 200 kakak di Pamuga, apa bapak yang dapat hidayah Allah Subhanahu dapat duduk di sini. Qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita semua terus diistiqomahkan, dibisarkan, dimampukan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, dan setiap detak jantung kita menyebut terus asma Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itu saja Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Kita tutup kaji kita dengan baca doa al-majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi. Ayat besok akan melakukan tentang Nabi Musa. Ini bapak-bapak yang ini pesantren di mana? Pesantren. Merangkat Al-Quran ini harus pesantren minimal 10 tahun. Tapi alhamdulillah barokah zikir. Saya tidak pesantren. Alhamdulillah.